Apel Hari Karantina Pertanian tahun 2020 tanggal 18 Oktober tahun 2020 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Salam kebangsaan. Penghormatan.
Laporan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kita sama-sama menundukkan kepala dan berdoa agar arwah pahlawan dan mereka yang telah berjasa pada bangsa, negara, dan kehidupan rakyat, lebih khusus mereka-mereka pendahulu kita dari karantina, mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Hening cipta, mulai. Selesai. Mars Karantina Pertanian. Pembacaan Risalah Hari Karantina Pertanian. Risalah Hari Karantina Pertanian tahun 2020. Hari Karantina Pertanian merupakan momen lahirnya regulasi perkarantinaan di Indonesia, yakni diawali pada 143 tahun yang lalu, pada tahun 1877. Untuk pertama kali di negeri ini, diterbitkan suatu peraturan perundang-undangan
untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan asing. Peraturan tersebut adalah Stadblad Hindia Belanda nomor 262 yang berisikan larangan pemasukan tanaman dan biji kopi dari Sri Lanka untuk mencegah penularan penyakit karat daun kopi, Hemileia vastatrik. Disusul dengan terbitnya Stadblad nomor 432 tahun 1912 yang merupakan peraturan perundangan karantina hewan pertama tentang peraturan campur tangan pemerintah dalam lapangan kehewanan dan polisi kehewanan. Dimulailah langkah sejarah perjalanan perkarantinaan pertanian di negeri ini yang terus berlangsung melewati masa demi masa sampai saat ini. 8 Juni 1992 menjadi tonggak penting dalam perkembangan sejarah perkarantinaan nasional, karena pada 8 Juni 1992 pemerintah dan parlemen menyetujui lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 yang mengatur tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Selanjutnya, guna mengakomodir berbagai hal mengenai sistem perkarantinaan agar sejalan dengan sistem perdagangan dan perkarantinaan internasional, serta terintegrasi dengan pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pangan serta pakan asal pertanian, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar serta langka, maka sistem perkarantinaan di Indonesia memasuki babak baru. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang disahkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2019 meneguhkan peran Badan Karantina Pertanian sebagai border protection sekaligus economic tools melalui perannya selaku fasilitator pertanian pada perdagangan internasional, bahkan dengan sistem penelusuran yang wajib dibangun, menjelaskan jangkauan karantina untuk terus bersinergi lebih baik lagi dengan entitas lainnya dalam melindungi negeri. Tanggal 18 Oktober yang selanjutnya dijadikan Hari Karantina Pertanian menjadi saat untuk mawas diri dan introspeksi serta mengingatkan dan menggugah jiwa seluruh jajaran karantina pertanian agar terus mengemban tugas dan amanat suci menjaga Ibu Pertiwi sebagai benteng terdepan petani. Jalan di depan masih terjal dan panjang, masih perlu tantangan dan menuntut pengabdian. Perjalanan sejarah karantina pertanian telah meninggalkan jejak-jejak prestasi dan pengalaman. Bukan hanya untuk dikenang, tetapi menjadi bekal bagi perjuangan mewujudkan cita-cita karantina pertanian yang didukung oleh insan karantinawan karantinawati yang profesional, tangguh, dan terpercaya untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern menuju Indonesia yang lebih maju. Penyerahan penghargaan. Penghargaan Menteri Pertanian Bidang Pertanian tahun 2020 nomor
478-KPTS-KP590-M-8-2020 tanggal 14 Agustus tahun 2020 tentang pemberian penghargaan bidang pertanian tahun 2020. 1. Ihwandi SPT MP sebagai inovator sistem informasi perkarantinaan dari Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan. 2. Budi Susilo SE sebagai inovator sistem informasi administrasi perkantoran dari Balai Karantina Pertanian kelas 2 Yogyakarta. 3. Adi Pradana SP memiliki integritas tinggi dan kompeten dalam menjalankan tugas di lapangan dari Balai Karantina Pertanian kelas 1 Entikong. 4. Marjono AMD memiliki integritas tinggi dan kompeten dalam menjalankan tugas di laboratorium dari Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. 5. Dr. Hewan Wahyu Jati Lestari MSI memiliki integritas tinggi dan kompeten dalam menjalankan tugas di lapangan dan laboratorium dari Balai Karantina Pertanian kelas 1 Semarang. 6. Indri Komalasari SPMSC memiliki integritas tinggi dan kompeten dalam menjalankan tugas di lapangan dan laboratorium dari Balai Karantina Pertanian kelas 1 Tarakan. 7. Nur Wahyudin, pelaku usaha milenial dan patuh karantina pertanian terbaik dari Daerah Istimewa Yogyakarta. 8. Budi Tanakan, pelaku usaha milenial dan patuh karantina pertanian terbaik dari Jawa Barat. Penghargaan Kepala Badan Karantina Pertanian Bidang Karantina Pertanian nomor 2267-KPTS-HM.210-10-2020 tanggal 14 Oktober tahun 2020 tentang pemberian penghargaan karantina tahun 2020. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Terbaik tahun 2020. Peringkat pertama, Balai Karantina Pertanian kelas 1 Makassar. Peringkat kedua, Balai Karantina Pertanian kelas 1 Denpasar. Peringkat ketiga, Balai Karantina Pertanian kelas 1 Bandar Lampung. Peringkat keempat, Balai Karantina Pertanian kelas 1 Semarang. Peringkat kelima, Balai Karantina Pertanian kelas 2 Yogyakarta. Aparatur sipil negara bidang pengawasan dan penindakan karantina pertanian terbaik tahun 2020. 1. Kategori intelijen terbaik, Bakri, Balai Karantina Pertanian kelas 1 Bandar Lampung. 2. Kategori kepolisian khusus terbaik, Vista Permata Ningtyas AMD, Stasiun Karantina Pertanian kelas 2 Tanjung Balai Karimun. 3. Kategori PPNS terbaik, Dr. Hewan Rusmauli Bastas Simatupang MH, Balai Karantina Pertanian kelas 1 Batam. Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun pengabdian. 1. Satya Lancana Karya Satya 30 tahun pengabdian diwakili oleh Dr. Hewan Sujarwanto MM. 2. Satya Lancana Karya Satya 20 tahun pengabdian diwakili oleh Dr. Hewan Agus Sunanto MP. 3. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun pengabdian diwakili oleh Gatot Fajar Setiadi Eskom MSI. Penyematan penghargaan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SHMH kepada wakil penerima penghargaan, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala Badan Karantina Pertanian.
Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Menang wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli jalali yasiran min amri. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, Bapak Sekjen, Kepala Dirjen dan Kepala Badan, staf khusus Menteri Pertanian, staf ahli Kementerian Pertanian, para kepala unit pelaksana teknis karantina pertanian di seluruh Indonesia, seluruh karantinawan dan karantinawati di seluruh penjuru tanah air, lebih khusus Kabarantan Pertanian yang saya sama hormati, hadirin sekalian. Atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan seluruh insan pertanian, kami mengucapkan selamat Hari Karantina Pertanian yang ke-143 tahun ini. Hari Karantina Pertanian ini tidak hanya dirayakan oleh seluruh jajaran karantinawan dan karantinawati pertanian di seluruh penjuru tanah air, namun juga oleh seluruh keluarga besar Kementerian Pertanian, insan agribisnis, dan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang pemberlakuan peraturan perkarantinaan sudah dimulai sejak zaman pemerintah Hindia Belanda di tahun 1877 hingga kini telah membuktikan bahwa jajaran karantina pertanian telah mampu membuktikan menjadi benteng terdepan pertanian Indonesia, menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Sejarah panjang perkarantinaan telah membuktikan bahwa dalam negara yang berbentuk kepulauan terbesar di dunia, hingga saat ini telah mampu dijaga keamanan dan kesehatannya dari ancaman dan gangguan hama penyakit hewan dan tumbuhan yang berbahaya serta bioterorisme yang mungkin saja ada. Juga sejumlah kawasan di tanah air telah ditetapkan bebas dari penyakit tumbuhan dan hewan tertentu. Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar dan institusi karantina pertanian dan para karantinawan, karantinawati yang sedang bertugas dimanapun di seluruh penjuru negeri dengan penuh dedikasi dan integritas tinggi. Juga kepada para purna bakti karantina pertanian yang telah mewariskan institusi ini, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta insan karantina pertanian dengan korsa dan semangat yang tinggi. Selaku pimpinan tertinggi di Kementerian Pertanian, saya menaruh harapan besar kepada jajaran karantina pertanian untuk mampu beradaptasi pada perkembangan perkarantinaan dan perdagangan internasional yang terus bergerak dinamis. Tanggal 18 Oktober merupakan momentum pemberlakuan peraturan perkarantinaan yang baru melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 menjadi tonggak bagi reformasi badan karantina pertanian dalam beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 ini, tugas penyelenggaraan perkarantinaan semakin berkembang. Para badan karantina pertanian sebagai economic tools dan border protection semakin dipertegas. Sistem penelusuran yang diamanahkan wajib dibangun. Ini juga menjelaskan jangkauan perkarantinaan untuk dapat bersinergi lebih baik dengan entitas lainnya. Inilah sosok instansi karantina, layaknya otoritas karantina di negara maju yang kita akan bangun bersama ke depan. Penguatan sistem perkarantinaan merupakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
laboratorium uji hingga sarana dan prasarana menjadi modal utama. Pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat layanan untuk meningkatkan daya saing serta penguatan diplomasi pertanian dalam mengharmonisasi aturan serta protokol ekspor dan impor yang juga menjadi tantangan dalam menghantar sektor pertanian yang dikdaya itu. Sebagai unit kerja Kementerian Pertanian yang berada di batas negeri atau border, telah mampu berperan aktif dalam mewujudkan komitmen pemerintah dalam mempercepat layanan arus barang di pelabuhan atau currency clearance. Percepatan layanan perkarantinaan dengan tetap memperhatikan dan memegang teguh prinsip kehati-hatian atau precautionary principle terhadap potensi dan ancaman hama penyakit hewan dan tumbuhan, keamanan dan mutu pangan, serta pakan asal produksi pertanian. Melalui skema single submission dan joint inspection, Badan Karantina Pertanian bersama-sama dengan Bea Cukai dan Karantina Ikan mendukung ekosistem logistik nasional. Melalui iklim logistik yang lebih baik ini diharapkan makin mempermudah bagi pelaku usaha di bidang agribisnis, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk pertanian yang bermuara pada peningkatan kesehatan pertanian. Terlebih lagi produk pertanian dapat tampil menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pesan khusus saya kepada seluruh jajaran karantina pertanian di seluruh penjuru tanah air, yang itu fotonya di situ, agar terus mempertahankan kinerja saudara dengan dedikasi dan integritas tinggi selaku abdi negara. Tingkatkan terus kemampuan dan kompetensi saudara mengawal kelestarian sumber daya alam hayati negeri, memanfaatkan teknologi informasi dan biosensing dalam melakukan tindakan 8P perkarantinaan guna mengantisipasi peningkatan arus barang, ketepatan mitigasi risiko dan percepatan layanan. Perkuat sinergitas dengan TNI Polri, instansi di lingkungan kepabean, imigrasi dan keamanan serta instansi terkait lainnya, baik di pusat maupun daerah. Saudara-saudara sekalian, panjang banget nih. Saya ingin sampaikan begini. Makna kenapa hari ulang tahun diperingati adalah melakukan konsolidasi emosional. Itu yang penting, menyatukan emosi kita terhadap tugas dari instansi ini. Yang kedua adalah mencoba merefleksi kembali seperti apa tupoksi yang ada. Ada enggak di kepala kita ideologi-ideologi nasional, kenapa karantina ini ada? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah konsolidasi konsepsi. Program-program apa yang harus ditahap ke depan. Tidak boleh hanya seperti kemarin. Sukses yang kemarin belum tentu sukses besok. Karena tantangan kalian berubah. Tantangan virus juga berubah. Bukankah corona sampai sekarang, virus corona yang kita kenal 15, 10 tahun, 9 tahun yang lalu berubah. Oleh karena itu, hari ini hari karantina di mana seluruh jajaran karantina harus mampu mengkonsolidasi dirinya. Ada 3 hal. Konsolidasi ideologi nasional. Kamu ada, anak-anakku sekalian, karena kamu adalah bagian dari negara ini. Pahami tugas itu. Yang kedua, semua orang dikasih tahu bahwa kenapa harus ada karantina. Bukan mau jago-jagoan, bukan cuma mau cari kerja, mau menyelamatkan bangsa dan negara ini, mau menyelamatkan rakyat Indonesia. Iya, banyak orang tidak tahu. Kalau tidak ada karantina, kalau nanti bebas-bebas saja, kalau dia semua yang masuk di sini bawa virus, kau mau apa? Lihatlah virus corona ini. Itu. Mudah-mudahan virus corona yang masuk tidak melalui karantina kita. Karena kalian sudah memeriksa ini. Betul? Nah itu. Jadi kita harus kasih tahu pentingnya karantina.
Mungkin kita pahami siapa kita, tapi orang lain belum tentu paham. Oleh karena itu seluruh jajaran karantina yang pertama, konsolidasi emosional, konsolidasi ideologi, dan konsolidasi konsepsi sambil terus mensosialisasikan karantina itu penting untuk negeri dan bangsa ini. Orang yang tidak paham untuk apa sih itu? Ya, tidak semua orang dengan niat baik. Tapi niat kita adalah menjaga rakyat yang 273 orang itu. Juta orang. Jangan sampai semua pelabuhan yang begitu panjang, pulau-pulau yang 17.000 itu bisa begitu bebas orang masuk, dan kemudian pengendalian hama akan bersoal. Bukan hanya itu, bioteroris menjadi bagian dari strategi perang sekarang. Tidak ada lagi perang terbuka. Yang ada adalah perang biologis, perang virus. Kau mau apa kalau besok masuk sebuah virus yang kita tidak sangka, kemudian mematikan panen yang ada? Mau apa? Oleh karena itu, jajaran pertanian harus bisa memang lebih kuat untuk mensosialisasikan seperti apa. Yang nggak boleh, selalu saya bilang, adalah korupsi. Kenapa banyak orang yang tidak suka? Karena kadang-kadang kita mencari langkah yang keluar dari aturan. Oleh karena itu, perintah saya yang pertama, harus cepat karantina, harus cermat karantina, harus akurat, CCA, cermat, cepat, akurat. Jangan bikin lambat-lambat yang tidak perlu. Ngapain bongkar-bongkar sesuatu yang memang kau sudah yakin ini tidak ada masalah kok. Jangan bikin susah rakyat. Cepat, cermat, dan akurat. Yang kedua, makin transparan, makin mampu membangun partisipasi dan kerjasama dengan semuanya. Makin transparan, makin membangun partisipatoria sistem. Kalian punya digital sekarang. You do the digital or you die. Kau melakukan pendekatan dengan sistem teknologi dan mekanisasi yang lebih baik, atau kau memang tertinggal dari negara lain. Orang ekspor harus nunggu berlama-lama untuk apa? Kenapa begitu? Karena kita harus bongkar satu-satu. Kita harus manjat. Padahal mungkin dengan deteksi hama, dengan pakai anjing pelacak, daya cium yang tinggi, dengan cat eyes yang kuat, maka semua harus bisa kita lihat. Ini ada masalah enggak? Kalau begitu, itu. Yang ketiga adalah harus teamworknya kuat. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan sendiri, Pak Ali. Kita butuh bantuan orang lain. Kita bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita. TNI perlu, polisi perlu. Kita yakinkan sama saya. Bea cukai apalagi. Yang bisa disatukan, ya satukanlah. Toh kita sama-sama alat negara. Ya. Jadi yang terakhir adalah inovasi. Orang lain sudah bisa cepat, kita gimana? Udah lambat, baru 4 jam kita sudah loyo, karena gizinya tidak banyak, lebih banyak makan nasinya dari makan lauknya. Ya loyo lah. Orang lain bisa kerja sampai 9 jam, kita 6 jam sudah terkapar, tepar istilah saya. Padahal kalau gizi kita bagus, makan sayur yang banyak, makan telur ayam yang memang tersedia, saya kira kita akan makin kuat. Oleh karena itu, makin transparan, makin partisipasi sistem, partisipasi yang kuat, menggunakan inovasi, dan bisa bekerja sama dengan yang lain. Saudara-saudara, saya kira itu ya. Daripada saya baca ini masih 5 lembar, kalian juga udah capek. Kepada semua jajaran yang ada di seluruh Indonesia, saya bangga dengan kalian. Saya mau kalian lebih bagus lagi dari apa yang ada. Ya. Kegagahanmu, kehebatanmu bukan dari penampilan fisikmu, dari semangat
dan kemauan yang serius dalam dirinya. Dan itu ada di karantina. Karantina adalah kebanggaan Kementerian Pertanian. Selamat ulang tahun. Apa yang ditulis terakhir ini? Selamat ulang tahun. Ridha Allah bersama kita dan kita menjadi garda terdepan negeri yang makin baik, makin maju, makin mandiri dan makin modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Terima kasih, upacara berjalan hikmat. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, dilanjutkan dengan acara tambahan. Menteri Pertanian Republik Indonesia dan para undangan, terimalah yel-yel karantina pertanian. Selamat pagi. Pagi. Cek sound. Boom boom ho, boom boom he, boom boom ha. Salam Barantan. Tangguh tak percaya. Adakah Barantan di dadamu? Adakah Barantan di hatimu? Mana dia? Bumbara bumbara heya, bumbara bumbara heya, bumbara bumbara heya oh, bumbara bumbara heya oh, bumbara bumbara heya, bumbara bumbara heya, bumbara bumbara heya oh, bumbara bumbara heya oh. Inilah karantina untuk melindungimu, tidak akan kami mundur untuk We are Barantan. We are Ayo maju Barantan. Ayo maju pertanian. Ayo Barantan. Pertanian tetap jaya selamanya. Husa, husa, husa. Yes. Pertanian kita pasti lebih baik. Pertanian mandiri, modern. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Badan karantina. Profesor tangguh terpercaya. Badan karantina pertanian. Mana suaramu? Badan karantina pertanian. Profesional tangguh terpercaya. Oke. Izin Pak Menteri, silakan MC, izin Pak. Kita untuk telekonferensi dengan Siap. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk selanjutnya adalah telekonferensi Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan kantor wilayah kerja karantina pertanian di zona terluar Indonesia. Yang pertama dengan kantor wilayah kerja Tembilahan, wilayah karantina pertanian Pekanbaru. Yang kedua dengan kantor wilayah kerja perbatasan Sota, wilayah karantina pertanian Merauke. Yang ketiga dengan kantor wilayah kerja Entikong,
wilayah karantina pertanian Entikong. Yang keempat dengan kantor wilayah kerja Sangihe, wilayah karantina pertanian Manado. Dan yang kelima dengan kantor wilayah kerja Batam sebagai area Free Trade Zone atau FTZ, wilayah karantina pertanian Batam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Ibu semua, kawan-kawan Eselon 1 Pak Sekjen. Bapak Menteri, kami sampaikan ini tadi hanya pewakil dari zona rawan kita Bapak Menteri. Hanya pewakil 5 UPT kita. 5 pewakil kita, mohon izin Bapak Menteri berkenan mulai dari Sumatera sampai ke Merauke. Nanti setelah ini jika Bapak berkenan ada semua UPT kita juga ada di standby di lapangan Bapak. Terima kasih Bapak. Halo. Ayo teman-teman di karantina yang ada di Sumatera yang mana? Ada yang kasih naik? Tembilahan. Pekanbaru, Riau. Oke. Kamu yang di tengah, siapa nih? Yang karantina yang tengah. Ayo Ibu Rina, Kepala UPT. Oke. Yang pertanyaan saya pertama, bagaimana dengan virus corona di situ? Anak buah Muhammad semua? Ada yang kena COVID? Alhamdulillah, sehat semua Pak. Hebat, boleh tepuk tangan, nggak ada yang kena COVID. Tepuk tangan. Ya, oke. Itu yang pertama. Berarti jaga anak buah. Cara menjaganya itu salah satu adalah imunnya harus baik. Salah satu imun yang baik adalah melaksanakan tugas dengan penuh hati. Ya, oke. Dia di mana nih? Di Tembilahan Bapak. Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru, Riau Pak. Berdiri. Ya. Adakah sesuatu yang mau kau sampaikan di hari ini, hari kamu? Untuk saya tahu. Ada sesuatu? Selama ini semua jalan baik? Terima kasih. Alhamdulillah baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Kepala Badan Karantina Pertanian, yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta level conference seluruh Indonesia. Izin melapor Bapak. Saya, Rina Delvi, selaku Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Pekanbaru. Saat ini kami berada di salah satu wilayah yang terjauh di Provinsi Riau, yaitu di Tembilahan, yang didampingi oleh penanggung jawab wilayah kerjanya Dr. Hewan Riko. Wilayah kerja Tembilahan merupakan wilayah kerja yang berada di Indragiri Hilir. Jarak tempuh kami untuk mencapai Tembilahan ini ditempuh dengan 8 jam perjalanan darat dan 4 jam melalui laut untuk mencapai wilayah kerja Sungai Guntung. Wilayah kerja Tembilahan merupakan wilayah kerja yang dijuluki dengan daerah 100.000 parit, di mana topografinya dikelilingi oleh sungai-sungai, sungai besar, sungai kecil, dan laut. Daerahnya terdiri dari rawa-rawa. Kami pada saat ini Tembilahan merupakan termasuk ke dalam zona rawan 1 karena topografinya yang banyak parit-parit sehingga pemasukan komoditi ilegal sangat memungkinkan untuk masuk ke daerah Tembilahan ini. Alhamdulillah, berkat kerja sama beserta institusi yang terkait seperti dengan Kapolda Provinsi Riau, dalam hal ini adalah Polres, dengan Bea Cukai, dengan Polair, sehingga pelaksanaan tupoksi kami dapat berjalan dengan baik. Bapak Menteri yang kami hormati, dalam hal pelaksanaan tugas ini, saat ini di Tembilahan dan Sungai Guntung ini kami hanya berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang medik veteriner, 1 orang pejabat POPT, 2 orang paramedik, dan 2 orang POPT pelaksana. Namun dengan keterbatasan ini, semangat kami tidak mundur. Dapat kami sampaikan bahwa dalam tahun 2020 ini, dari Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020 ini, tingkat frekuensi kami mencapai 3.171 dengan nilai ekspor mencapai 1,7 triliun.
Tepuk tangan untuk Pekanbaru. Tingkatkan terus. Cukup? Adapun diversifikasi produknya adalah 1. Kelapa beserta turunannya. Yang kedua, pisang. Yang ketiga, kencur dan nenas, nipah, pindang biji, ragi, sarang burung walet, serta talas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon masukan dan arahannya kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hebat. Aku bangga dengar laporan kalian. Saya berharap besok harus lebih baik lagi dari apa yang ada. Kalian lebih tahu apa yang harus kau lakukan di sana. Pesan saya cuma satu. Kamu anak bangsa. Kamu diberi jabatan oleh Allah untuk menjaga negeri ini. Dari laporanmu aku senang. Pak Kabarantan, Pak Sekjen, kalau bisa kasih motor 2 untuk motor 2. Siap. Siap Pak Menteri. Ya, motor bukan arti apa-apa. Itu tandanya aku senang dengan laporan itu gitu loh. Ya. Oke, makasih banyak. Baik. Satu lagi dari Batam. Batam. Siap. Singkat Pak Joni, singkat. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari karantina pertanian. Bapak Menteri yang kami hormati beserta jajaran, Bapak-bapak yang kami hormati, kami dari Batam menyampaikan bahwa Batam merupakan salah satu wilayah yang zona rawan, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rina tadi. Batam adalah kota industri, tetapi jumlah penduduknya cukup banyak, 1.300.000 jiwa. Batam mempunyai wilayah kerja, ada 10 wilayah kerja. Dari 10 wilayah kerja ini, 4 diantaranya dilaksanakan pengawasan bersama dengan wilayah kerja yang lain. Perlu kami sampaikan bahwa Batam merupakan daerah industri dan tidak mempunyai internet dan pertanian, tetapi sumber daya pangan masuk ke dalam wilayah Indonesia melalui Batam. Bapak Menteri yang kami hormati, dari wilayah kerja yang ada, kami mempunyai SDM sebanyak 44 orang. Itu tersebar di 10 wilayah kerja tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa kerja karantina karena Batam wilayah yang rawan tidak dapat kami laksanakan dengan sendirinya. Tentunya sangat bersinergi dengan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan instansi terkait dengan kepolisian daerah Riau, utamanya dengan Ditpol Air, kami dapat mencegah tangkal terjadinya beberapa kali penyeludupan dan pelanggaran karantina. Demikian juga dengan institusi lainnya, Angkatan Laut juga pernah beberapa kali melakukan pencegahan terhadap masuknya hewan dari luar. Dengan demikian juga dengan Bea dan Cukai. Alhamdulillah penegakan hukum dapat kami lakukan dengan baik. Pada tahun ini kita dapat melakukan penegakan hukum terhadap undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 21, adanya 2 kasus dan alhamdulillah sudah P21. Dan demikian juga oleh institusi lain seperti dari kepolisian juga sudah mencegah ada 3 kasus karantina, 3 kasus yang sudah P21 dan 2 lagi berproses. Demikian Pak Menteri. Oke, nanti surati saya terhadap hal-hal yang dibutuhkan di sana. Aku senanglah. Kalau saya kasih motor itu jangan lihat motornya. Itu tandanya saya sudah senang dengan laporan kau. Saya tahu banyak masalah di situ. Ya, oleh. Terima kasih banyak. Sangihe mana Sangihe? Sangihe. Kamu berhadapan dengan Filipina. Apa masalahmu di sana? Langsung ke masalah aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri, hari ini kami dari kantor wilayah kerja Sangihe, Pak. Di sini kami hadir bersama unsur dari Pemda, Pak, Bapak Kasat Pol, kemudian dari teman TNI Angkatan Laut dan juga dari Polres Sangihe, Bapak. Kami bertugas di sini, Bapak, 5 orang petugas dari Wilkar Sangihe
Seperti kita tahu dari 5 wilayah kerja dari BKP Manado, 2 ada di 2 pulau terluar Pak. Satu lagi wilayah kerja kita ada di Kabupaten Talaut. Sehingga di 2 wilayah terluar kita yang berbatasan dengan Filipina ini, kita sudah punya kantor layanan Bapak. Kemudian jarak dari Sangihe ini lebih dekat ke Filipina Bapak daripada ke Manado. Nah, sambil mempersiapkan persiapan sinergi di sini Bapak dalam rangka mendukung kinerja dari ekspor kita juga. Kemarin kami juga membawa eksportir dari Surabaya Pak yang kami pertemukan dengan Bapak Bupati yang rencananya mereka akan bermitra dengan petani-petani kelapa yang ada di Sangihe di mana nanti kelapanya akan diproduksi langsung di wilayah Sangihe dan nanti hasil produk dari petani tersebut akan beliau beli untuk diekspor ke India dan Cina. Itu salah satu juga sekalian kami koordinasi dengan wilayah kerja Sangihe. Kemudian secara garis besar Bapak Menteri kinerja dari perkarantinaan kita di Sulawesi Utara bahwa sampai 2020 ini semua meningkat Bapak dari nilai ekonomi, keragaman produk, negara tujuan juga bertambah sehingga kita juga sekarang sedang menyiapkan juga beberapa eksportir untuk ekspor ke Jepang Bapak Menteri. Demikian kami dapat laporkan Bapak sinergi kita di 2 wilayah terluar ini sangat baik dan didukung penuh oleh pemerintah daerah di sini Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pertanyaan saya satu, jawab singkat. Kamu masih betah di Sangihe? Masih enak kan? Oh, kamu baru. Oh iya, oke. Oke lah, kasih motor 2 lagi nih di sini. Oke, Sangihe. Kapan-kapan saya ke sana ya. Oke, satu lagi, masih ada? Atau semuanya izin aja? Barangkali Pak Menteri, semua UPT. Oke. Yang semua UPT. Nah, ya, tunjukkan yang semua PT. Ya. Oke, terima kasih semuanya, kerja yang baik. Saya akan monitor. Kalau ada masalah, kalian boleh WA saya, ya. Oke. Kalau ada hal-hal yang saya butuhkan. Oke, makasih banyak. Baik, terima kasih kawan-kawan semua dari lapangan, dari PT seluruhnya. Selamat, sehat-sehat semua. Baik Bapak, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat.